Iya, iya tuh kan. Kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Rijal di Sangkanjaya Channel. Oke, sahabat semua, kali ini kita masuk di segmen kisah misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Oke, sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah narasumber yang keren. Di samping saya sudah hadir Kang Windu nih. Siap. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat semua, Kang Windu ini dari Park TV Sumedang akan menceritakan sebuah kisah pengalaman pribadinya terkait hal-hal seputar liputannya Kang. Iya, putar. Liputan Park TV. Nah, sahabat semua, sebelum lanjut jangan lupa dukung Sangkanjaya Channel dengan cara di subscribe, di like, dan di komen dan share sebanyak mungkin. Oke, kita mulai saja Kang ceritanya. Siap. Gimana Kang? Mau bercerita tentang apa Kang? Pertama-tama selamat datang ya Kang Rijal di Tower Park TV ini. Sekarang kita lagi ada di Tower Park TV. Nah, seperti inilah kondisi di tower ya, jadi dingin gitu. Dingin ya. Dingin gitu. Ada beberapa pengalaman ganjil yang saya kira selama liputan di Park TV gitu. Kebetulan kan Park TV itu kebanyakan tentang budaya, fokus di budaya gitu. Jadi kami liputan tentang sejarah dan budaya. Nah, dari sekian banyak liputan kami itu ada dari saya dan teman-teman gitu ya yang dirasa ini di luar logika gitu, di luar nalar gitu. Misalkan saya pernah liputan di suatu daerah, sebut saja di mana gitu ya. Liputan itu tentang reak. Nah, pada waktu itu saya dan tim dalam satu hari liputan itu dua lokasi gitu, dua tema. Kalau tidak salah Badawang dengan reak gitu. Nah, karena dua lokasi otomatis kan butuh waktu yang lama. Badawang liputan di pagi hari, kemudian reak di sore hari. Nah, untuk yang reak ini kebetulan kita onnya mulai syutingnya itu ialah setelah asar gitu, setelah asar. Nah, dari ritual khusus itu kemudian tampil lah, singkat cerita tampil reak itu. Nah, di dalam perjalanan syuting itu ada seorang mahasiswi, karena saya ngejar juga dan menugaskan suruh cari bahan liputan, dan seorang mahasiswi berdiri di dekat saya gitu, di samping kayak gitu. Nah, ada mahasiswi yang lainnya lagi bilang, Pak, wayahna jangan sampai lewati jam 5 katanya kayak gitu. Sebuah larangan. Sebuah larangan. Awalnya sih saya nggak tahu gitu ada apa gitu ya. Oke, cek saya di WA lagi. Jalan lagi syuting, kemudian dia nge-WA lagi, padahal belum jam 5 gitu. Pak, wayahna ini mah kalau harus dibilangin di sini udah banyak katanya. Saya tuh bingung gitu ya, tapi saya sudah apa sih maksudnya ke situ gitu. Ya udah, syuting dibereskan, beres ceritanya, kemudian ada ramah tamah lah di rumah mahasiswa. Nah, ternyata yang dekat ke saya itu ya sedang dirasuki mungkin kalau bahasanya. Jadi bukan murni si mahasiswa itu sendiri gitu, tapi ada sosok yang masuk ke dalam mahasiswa saya itu. Jadi pas Kang Windu duduk, tiba-tiba mahasiswa itu udah kerasukan tanpa Kang Windu sadari gitu. Nah, sebenarnya ketika di lokasi itu dia sudah masuk. Sudah masuk. Jadi ketika dia dekat di saya itu ya bukan murni dia gitu, tapi ada sosok yang masuk ke mahasiswa saya itu. Nah, katanya ternyata teman mahasiswa yang satu tadi yang ngasih tahu ya dia mungkin indigo atau apa tahu kan gitu ya, alam gaib kayak gitu. Kemudian kemasukan, katanya sih pengen ikut ke Sumedang gitu. Mau ikut, pengen tahu Sumedang kan? Pengen ikut ke Sumedang, jangan Pak ini pengen ikut ke Sumedang, oh ya ulah deh. Pengen ikut ke Sumedang, ya akhirnya diberesin lah di situ. Ya alhamdulillah sih tidak terjadi apa-apa gitu, entah ikut atau tidak. Sekarang ya nanti mungkin saya bertanya ke Kang Ijal bisa milu. Tapi itu sudah lama sih, berapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu sih, sudah lama.
berarti kan di lokasi itu adat istiadatnya masih kuat. Adat istiadat masih kuat, terus dari waktu juga sih emang udah menjelang sore banget gitu ya. Udah menjelang sore Memang banget. itu peraturan dari sana sudah biasa jangan lewat jam 5. Nah, kalau aturan dari sana atau tidaknya sih saya kurang tahu ya, karena tidak bertanya kepada yang punya kesenian ya. Tapi berdasarkan info dari teman atau dari mahasiswa saya bahwa tidak boleh lewat jam segitu, ya mungkin ya salah satu aturan juga mungkin saya jangan terlalu sore mungkin, atau jangan terlalu menjelang maghrib ya, karena ketika akan menjelang maghrib ya mungkin ngerumpul kan saya kurang tahu sih gitu, jadi banyak gitu. Kata dia juga waktu itu ya udah banyak katanya gitu, udah banyak. Emang logikanya kan kalau menjelang waktu maghrib nih pemirsa semua, jadi pergantian alam gaib. Jadi biasanya antara jam 5 ke sini sudah mulai berganti alam. Gitu. Jadi hati-hati buat sahabat semua yang berkeliaran, terutama yang sensitif nih, pasti itu hati-hati. Pergantian dari jam 5 ke sana sudah mulai pergantian alam gaib gitu. Jadi gerbangnya terbuka. Tapi kan boleh bertanya nggak ini? Boleh ya? Boleh, silakan. Kenapa sih sosok yang Aries itu kalau jadi pengen ikut gitu tah itu teh? Kenapa sosok-sosok itu ada yang kurang mah yang ngilu paribasannya seperti itu? Nah itu kenapa bisa terjadi kayak gitu kan? Ini jadi balik bertanya nih. Bisa saja kan intinya sewaktu kita liputan ada makhluk yang positif ataupun negatif, kita berdampingan gitu ya. Jadi bisa saja makhluk itu ingin ikut ke Kang Windu seperti manusia halnya gitu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu juga bisa mengikuti manusia. Ada yang karena menyukai, suka, ataupun dia merasa terusik atau terganggu. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Cuman yang saya tangkap nih, merasakan energi flashback ke belakang, makhluk itu suka sama kami. Apalagi makhluknya Perempuan. Kalau ini mah falling in love lah. Waduh. Jadi harus hati-hati juga sih. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak ikut Udah mungkin nggak ya, ada, nggak udah, ikut ya. udah. Nah selain itu ada lagi nggak kan yang aneh? Selain itu apa ya? Mungkin dari teman-teman saya. Teman-teman saya yang lain nanti bisa dipanggil mungkin. Ada beberapa pengalaman juga. Jadi diantaranya ya ketika liputan di yang Santapura gitu, ya 3 kali syuting tapi gambar tidak ada gitu. Itu di mana kamu pasar? Itu di Ciwangi, Cibogo, Kecamatan Damaraja. Kalau sekarang mungkin sudah tenggelam ya. Sudah tenggelam. Itu saat itu satu nanti mungkin bisa dipanggil ya. Kemudian yang keduanya itu baru-baru ini, belum 2 minggu ke belakang, 1 minggu ke belakang juga belum. Jadi ketika akan syuting, jadi ada mimpi dulu gitu kan. Jadi kru saya dibawa ke sana ke lokasi tempat syuting. Nah setelah dibawa ke sana ya dia kaget gitu, kok asa pernah ke dia gitu, baik bahasanya gitu, asa pernah ke sini. Dia ada ngelakuin mimpi seperti itu dan mimpinya itu ya nyata gitu. Padahal saya waktu itu belum, Kang ayo orang syuting, belum bilang kayak gitu ketika dia mimpi itu. Nah setelah beberapa hari mimpi saya baru ngajak, Kang Restu ayo orang syuting video klip gitu. Kayak gitu. Dia kaget pas datang ke lokasi, kok udah nggak asing gitu. Udah nggak asing, nggak pernah kesini kayak gitu. Kata dia sih seperti itu. Itu juga nanti bisa dipanggil oleh Kang Rijal gitu. Oke pemirsa, gimana? Seru nggak? Ini masih ada ya Kang? Ada, Panggil, masih ada. langsung saja kita panggil nih Boleh. rekan kami dari Part TV juga ya. Boleh. Siapa dulu Kang? Mungkin Sandi boleh. Oke, Kang Sandi bisa masuk. Gelap pak. Bisa. Katanya tuh, mang. Oke, kita tahu tiba-tiba. Oke, sahabat semua nih, sudah ada di samping saya Kang Sandi nih. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa? Liputan-liputan ya? Iya, lagi liputan sekarang. Katanya nih kata Kang Windu barusan ada pengalaman pribadi nih yang membuat bulu kuduk merinding ya? Iya,
Pengalaman di mana tuh Kak? Bisa diceritain nggak? Waktu itu kan saya sama tim lagi mau ngambil itu apa? Gambar. Iya, gambar. Tuh. Terus yang pertama sama tim itu ke daerah yang mau digede-gedein gitu. Kayak gitu. Nah, yang pertama yang bikin saya muringkak itu muringkak, yang bikin saya muringkak dan merinding apa, kan si kamera ya lagi ngambil si host kan gitu. Terus tahu itu ke belakangnya itu kan persawahan. Yang pertama sawah kan, saya ngambil yang mengambil background sawah. Terus tiba-tiba ada sosok gitu gitu Di kamera. di kamera. Tapi pas dilihat itu nggak ada, cuma kayak yang scratch gitu si kameranya itu, kayak kaset kan, dulu kan pakai kaset bukan memori. Udah, terus dilanjut ke makam itu dilanjut. Pertama mungkin kalau memang apa ya, nggak ada widik gitu, apa sih, nggak ada izin dari kuncennya itu. Tapi saya sama tim tetap gitu mau meliput itu. Yang pertama gagal, yang nyusutnya itu gagal yang pertama. Udah, kita disuruh pulang lagi ke kantor karena gagal. Yang terus kedua kalinya saya kesana lagi sama tim, bilang ke kuncen, tapi ya bukan kuncen yang pertama jaga, mungkin lah siapanya gitu, yang lainnya. Terus saya ngesut sampai akhir. Pas saya bawa lagi ke kantor gagal lagi, nggak ada